Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rizky Maharani. NIM saya C1C0191079. Saya akan menjelaskan materi mengenai jihad, radikalisme, dan muslim moderat. Selamat menonton. Pengertian jihad dan radikalisme umat beragama. Yang pertama adalah pengertian jihad. Pengertian jihad secara kontekstual adalah usaha yang maksimal untuk mencapai cita-cita yang diinginkan, atau upaya yang dilakukan oleh umat muslim dalam membela agama Islam dengan mengorbankan harta, benda, jiwa, dan raga. Dengan demikian, jihad secara kontekstual itu berarti perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh umat Islam baik individu maupun kelompok dalam menyiarkan agama Islam, atau perjuangan-perjuangan yang lebih luas lagi yaitu dalam bidang sosial, politik, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan, hak, kewajiban, kesehatan, dan lowongan pekerjaan. Jihad berbeda dengan perang. Jihad yang berarti perang tidak diajarkan dalam agama Islam. Kalaupun ada ayat di dalam Al-Quran yang menyuruh berperang, itu berperang dalam melawan musuh-musuh Islam, membela diri, dan menghindari fitnah. Tetapi perang tersebut tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 190 yang berarti, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Misi Islam diturunkan ke bumi ini yaitu sebagai rahmatan lil alamin dan sebagai pedoman umat muslim dalam mengemban tujuan utamanya yaitu menjadi khalifah Allah di bumi ini. Selanjutnya, Islam yang toleran tampak jelas pada peristiwa Fathu Makkah, di mana Makkah memang perlu dibebaskan setelah 21 tahun menjadi pusat komunitas musyrik. Setelah berhasil membebaskan kota Makkah, sebagian kecil dari kelompok-kelompok sahabat Nabi melakukan pawai dengan melontarkan slogan, "Hari ini adalah hari pertumpahan darah." Tetapi Nabi Muhammad SAW melarang slogan tersebut, kemudian mengganti slogan tersebut dengan, "Hari ini adalah hari kasih sayang." Akhirnya, peristiwa Fathu Makkah terjadi tanpa adanya pertumpahan darah. Selanjutnya adalah radikalisme umat beragama. Radikalisme berasal dari kata radikal yang berarti dasar, sedangkan secara istilah, radikalisme berarti perubahan atau pembaharuan sosial dan politik yang dilakukan secara drastis, atau kegiatan ekstrim yang dilakukan secara drastis untuk terbentuknya perubahan atau pembaharuan sosial politik. Radikalisme umat beragama sendiri berarti paham yang menginginkan perubahan atau pembaharuan pada sosial politik suatu agama dengan dilakukan secara drastis oleh kelompok-kelompok yang ekstrim. Radikalisme umat beragama ini bukan merupakan ciri-ciri agama Islam, karena agama Islam disebarkan dengan cara bijaksana, dakwah dengan menggunakan tutur kata yang sopan, dan dengan cara debat dengan saling hormat-menghormat. B. Landasan dan macam-macam jihad. Yang pertama yaitu landasan jihad. Landasan jihad terdapat pada kitab suci Al-Quran, hadis, dan ijma' para ulama. Di dalam Al-Quran, landasan-landasan jihad terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 218. Surah Al-Ankabut ayat 6 berarti, dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah itu benar-benar maha kaya dan tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran surah Al-Baqarah ayat 218 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat dari Allah, dan sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Sedangkan di dalam hadis, landasan jihad terdapat dalam hadis yang berbunyi dari Abu Dzar radhiyallahu an, ia bertanya,
"Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling utama?" Nah, Rasulullah menjawab, "Iman kepada Allah dan berjihad untuk menegakkan agamanya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan kemudian hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berangkat pagi hari atau senja hari untuk berjuang di jalan Allah itu lebih baik daripada mendapatkan keuntungan sebanyak bumi dan seisinya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sedangkan para ulama fikih berpendapat bahwa hukum berjihad itu adalah fardu ain dan fardu kifayah. Dikatakan fardu kifayah apabila salah satu orang umat muslim yang telah memenuhi persyaratan berjihad melakukan jihad, maka gugurlah kewajiban orang-orang yang menunaikannya dan umat muslim yang lain. Hal tersebut dijelaskan dalam surah Al-Fat ayat 17 yang artinya, "Tiada dosa atas orang-orang yang buta, orang yang sakit, dan pincang apabila tidak ikut berperang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazab dengan azab yang pedih." Sedangkan jihad yang hukumnya fardu ain itu berarti apabila pemimpin umat Islam telah memaklumkan mobilisasi umum kepada orang yang memiliki kemampuan dalam berjihad untuk berjihad dengan mengerahkan segala kekuatan yang dimilikinya. Misalnya, umat muslim merasa terhalangi dalam melaksanakan rukun Islam, maka orang tersebut diperintahkan untuk berjihad. Hal tersebut dijelaskan dalam surah Al-Anfal ayat 15 dan 16 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka atau mundur. Barang siapa yang membelakangi mereka atau mundur di waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tepatnya ialah neraka jahanam, dan amat buruklah tempat kembalinya." Kemudian yang kedua yaitu macam-macam jihad. Jihad terbagi menjadi dua, yaitu jihad kontekstual dan jihad universal. Jihad universal terdapat dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 110 yang artinya, "Dan sesungguhnya Tuhanmu pelindung bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan sabar, sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Sedangkan jihad kontekstual dibagi lagi menjadi tiga, yaitu jihad melawan musuh yang nyata, jihad melawan setan, dan jihad melawan hawa nafsu. Jihad memerangi musuh yang nyata terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 52 yang artinya, "Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran dengan jihad yang besar." Sedangkan jihad melawan setan akan terus berlangsung sepanjang hidup, yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 64 yang artinya, "Ajaklah siapa saja yang kamu mampu mengajaknya di antara mereka, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pejalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak mereka, dan berjanjilah kepada mereka. Tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka, melainkan hanya tipuan belaka." Manusia selain dibekali akal, juga dibekali hawa nafsu. Di dalam kehidupan sehari-hari, seringkali manusia diberikan kebahagiaan yang seharusnya mereka harus bersyukur, tetapi mereka malah kufur atas nikmat yang Allah berikan. Dan juga mereka diberi cobaan yang seharusnya mereka harus sabar atas cobaan tersebut, malahan mereka menjauhkan diri mereka dari Allah. Sesungguhnya kufur dan menjauhkan diri dari Allah tersebut merupakan perbuatan dari nafsu yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 15 dan 16 yang artinya, "Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku." Lebih lanjut lagi, jihad zaman modern ini bersifat lebih kontekstual, yaitu terdiri dari jihad ekonomi, sosial, dan ilmu pengetahuan. Jihad ekonomi itu berarti berperang melawan kemiskinan untuk mencapai ke umat manusia atau umat muslim yang kaya raya.
Kemudian jihad ilmu pengetahuan yaitu lebih memprioritaskan pada pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang sejalan dengan jihad kejayaan dan kemajuan suatu bangsa di bumi. C. Latar belakang radikalisme umat beragama. Latar belakang terjadinya radikalisme umat beragama berdasarkan jenisnya terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu secara umum dan yang kedua secara khusus. Latar belakang secara umum, pada dasarnya lingkungan beragama, apapun agamanya, telah ada kelompok fundamentalis, radikalisme, ekstrim, minoritas, dan militan. Dalam Islam sendiri, gejala fundamentalis dan radikalisme telah ada sejak Rasulullah SAW masih hidup. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim dikisahkan, ketika Rasulullah SAW membagi harta rampasan perang di daerah Taif dan sekitarnya, tiba-tiba salah seorang sahabat yang bernama Zul Huwaisiroh dari Bani Tamim mengajukan protes kepada Rasulullah dengan mengatakan, "Bersikaplah adil wahai Muhammad." Rasulullah SAW merespon, "Celaka kamu, tidak ada orang yang lebih adil dari aku, karena apa yang kulakukan itu berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelah Zulhuwaisarah pergi, Rasulullah SAW bersabda, "Suatu saat nanti akan muncul sekelompok kecil dari umatku yang membaca Al-Quran namun tidak mendapatkan makna yang sebenarnya." Terbukti setelah kemangkatan Rasulullah SAW pada tahun 35 Hijriah, Umar bin Khattab terbunuh secara tragis oleh kaum radikalisme Muslim, dan peristiwa tersebut berlangsung kembali pada saat pembunuhan Ali bin Abi Thalib yang dibunuh oleh kaum radikalisme umat Muslim juga. Selanjutnya, latar belakang terjadinya radikalisme umat beragama secara khusus. Yang pertama yaitu kesalahpengertian seseorang terhadap agama, penyalahgunaan simbol agama, penyalahgunaan agama untuk kepentingan sektarian, dan pemahaman agama yang bersifat tekstual, rigid, dan sempit. Yang kedua yaitu adanya penindasan dan kekerasan serta ketidakadilan sehingga terjadinya pemberontakan. Yang ketiga yaitu adanya ketimpangan sosial, politik, dan ekonomi, tidak adanya kesadaran bermasyarakat dan berbangsa sehingga tidak adanya toleran, dan munculnya sikap fanatisme terhadap agama yang mereka yakini kepercayaannya. Kemudian adanya penolakan untuk modernisasi, adanya lingkungan yang tidak kondusif, serta agama digunakan sebagai pembenar tanpa memandang eksistensi agama yang lainnya. D. Bentuk dan dampak radikalisme umat beragama. Yang pertama yaitu bentuk-bentuk radikalisme umat beragama. Bentuk-bentuk radikalisme umat beragama antara lain aksi bom bunuh diri, aksi teror, perlawanan terhadap pemerintah, penyerangan, intimidasi, dan masih banyak yang lainnya. Contohnya, aksi kekerasan pada 11 September 2001 di Amerika Serikat, bom di Legian Bali, pengeboman Hotel JW Marriott di Jakarta, aksi teror di Thailand Selatan, dan perlawanan yang terjadi di Filipina Selatan. Yang kedua yaitu dampak dari terjadinya radikalisme umat beragama. Secara umum, radikalisme umat beragama mengakibatkan adanya teror, penyerangan, serta konflik dan peperangan secara horizontal maupun vertikal. Di samping itu, radikalisme umat beragama juga membentuk terjadinya nestapa dan penderitaan. Dari sisi psikis, radikalisme umat beragama membuat rasa takut dan kekhawatiran terhadap masyarakat, serta adanya kekurang rasa percayaan antara rakyat dan penguasa. Dari segi internasional, radikalisme umat beragama dapat menurunkan citra bangsa, negara, serta agama yang dianut oleh bangsa tersebut. Contohnya dari radikalisme yang terjadi di Timur Tengah dan Asia Tenggara.
di mana wilayah menjadi objek-objek wisata yang menjadi pemasukan negara tersebut menjadi kurang pemasukan karena para turis mancanegara menjadi takut untuk memasuki wilayah yang tidak aman dan tidak nyaman tersebut. Upaya menanggulangi radikalisme umat beragama. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi radikalisme umat beragama. Yang pertama yaitu perubahan sikap dan pandangan negara-negara barat terhadap negara-negara muslim di dunia. Sudah sepantasnya negara-negara barat tidak menjadikan negara-negara muslim sebagai lawannya pasca era Perang Dingin. Yang kedua, mengurangi dan menghapuskan kesenjangan sosial, politik, ekonomi, dan budaya, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Yang ketiga, yaitu reorientasi pemahaman agama yang tekstual, rigid, dan sempit menjadi fleksibel, kontekstual, dan terbuka. Yang keempat, yaitu melakukan modernisasi secara selektif. Yang kelima, yaitu menanamkan kesadaran untuk mengatakan setuju untuk tidak setuju dalam menyikapi pluralisme sosial, budaya, politik, yang berkembang di sekitar lingkungan masyarakat dan bangsa. Muslim moderat. Kini sudah seharusnya umat Islam membentuk karakter keberagamaan yang moderat dan memahami dinamika kehidupan yang bercorak pluralisme kehidupan pihak lain yang berada di luar kelompoknya. Moderat sendiri berarti pandangan atau sikap seseorang yang dalam menyikapi suatu persoalan, dia lebih memilih untuk mengambil jalan tengah. Dan muslim moderat sendiri berarti pandangan atau sikap seorang muslim atau umat Islam terhadap suatu persoalan ya, dengan menghindari praktik-praktik yang bercorak radikal, dan dia lebih mengambil jalan tengah dalam menyikapi suatu persoalan tersebut. Umat Islam di Indonesia pada dasarnya adalah moderat dan toleran karena agama Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai yang dibawa oleh para pedagang dari Gujarat. Para pembawa agama Islam di Indonesia, Wali Songo, dan para ulama menyebarkan agama Islam di Indonesia dengan cara damai. Pada akhirnya agama Islam dapat diterima oleh rakyat Indonesia dengan damai pula. Muslim di Indonesia merupakan populasi yang mayoritas yang kaya akan khazanah tradisi dan bangsa dan instansi sosial, politik, ekonomi, budaya, keamanan, pendidikan, dan kesehatan. Dasar pemikiran apa yang perlu dipahami dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada dan terjadi dalam Islam? Jawabannya adalah sesungguhnya agama Islam merupakan agama yang mulia. Oleh karena itu, umat Islam haruslah bersama-sama menjunjung tinggi nilai, citra, dan kemuliaan agama Islam. Sekarang ini masih dirasakannya perpecahan karena adanya perbedaan paham dan perbedaan pendapat. Sesungguhnya untuk menyikapi perbedaan, kita sebagai umat Islam tidak boleh melihat potensi dari perbedaan tersebut. Kita harus melihat potensi dari persatuannya. Karena sesungguhnya perbedaan itu harus diperkecil, sedangkan persatuan itu harus diperbesar. Karena persatuan merupakan nilai perekat suatu bangsa ataupun suatu umat. Sebagai bangsa Indonesia, kita haruslah memiliki nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air, karena itu merupakan nilai perekat yang sangat penting. Bhinneka Tunggal Ika haruslah selalu terpelihara agar Indonesia tidak mudah dipecah belah dan tidak dijadikan lahan peperangan seperti negara Islam yang lainnya. Terima kasih. Behind the scenes. Jawabannya adalah, sesungguhnya agama Islam adalah agama yang mulia. Oleh karena itu, umat Islam haruslah bersama-sama menjunjung tinggi nilai, citra, dan kemuliaan agama Islam. Sekarang ini, sering dirasakannya adanya perpecahan yang disebabkan karena adanya perbedaan pendapat. Sebagai umat Muslim, seharusnya dalam menyikapi perbedaan, kita jangan melihat potensi perbedaannya, tetapi haruslah kita melihat potensi persatuannya. Karena perbedaan haruslah diperkecil, sedangkan persatuan harus diperbesar. Karena sesungguhnya persatuan itu merupakan nilai perekat suatu bangsa dan maupun suatu umat Islam. Hanya itulah penyampaian materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.